Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kita sekalian. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan, anugerah, penyertaan yang senantiasa dilimpahkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita sekalian, sehingga sampai hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana iblis atau kuasa jahat, kuasa kegelapan, roh-roh jahat memanipulasi, memutar balik fakta, menggunakan firman Tuhan untuk menyerang pribadi Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini saya melihat terutama banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, atau mereka yang dulunya percaya dalam tanda kutip tetapi meninggalkan Tuhan. Bahkan sampai hari ini mereka menggunakan firman Tuhan untuk menyerang pribadi Yesus Kristus. Nah, kita mau lihat baik-baik. Bukan orang yang terus membaca firman yang dikehendaki oleh Allah, tetapi orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Segala sesuatu yang tertulis dalam firman itu, itulah orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang perlu kita waspadai, yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa sampai hari ini iblis atau roh jahat tidak akan tinggal diam. Kenapa, saudara-saudara? Mereka akan terus berusaha menyerang pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali orang-orang yang tidak percaya. Mereka senang membaca Alkitab, mereka suka membaca kitab suci. Tetapi yang menjadi masalah, mereka menggunakannya itu untuk sesuatu yang bertentangan, memutar balik fakta. Kita lihat yang pertama, iblis. Di dalam Kejadian pasal 3, iblis adalah sosok yang licik, cerdik. Dia juga merayu, menjatuhkan Hawa bukan dengan apa-apa, tetapi dia menggunakan firman Tuhan. Dia menggunakan firman Tuhan. Iblis juga tahu cara untuk menjatuhkan manusia. Dia menggunakan firman Allah. Ketika di dalam Kejadian, Hawa dirayu, dibujuk untuk memakan buah terlarang yang dilarang oleh Allah. Ketika itu dia dibujuk oleh iblis menggunakan firman Allah, sehingga Hawa mau menerima bujukan atau rayuan dari iblis, sehingga dia bersama suaminya Adam kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan bangga, saudara-saudara, siapapun kalian, jangan pernah bangga kalau kalian sudah membaca Alkitab. Tetapi ketika kalian membaca Alkitab itu dengan motivasi yang salah, dengan tujuan yang salah, kalian membaca firman Tuhan itu hanya untuk menyerang pribadi Yesus Kristus, maka kalian tidak lain sama saja dengan iblis atau roh jahat. Karena apa, saudara-saudara? Iblis juga menggunakan firman Allah untuk menyerang, untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3? Hawa dan Adam pun terjerat dalam bujukan iblis.
Karena apa, saudara-saudara? Iblis menyamar bagaikan malaikat terang. Kenapa saya katakan demikian? Dia menggunakan firman Allah untuk menjatuhkan manusia, sehingga Adam dan Hawa terjerat dalam bujukan iblis, terjerat dalam rayuannya, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa yang kekal. Karena apa, saudara-saudara? Mereka tidak mentaati firman Allah. Mereka lebih mendengar bujukan, mereka lebih mendengar rayuan, bisikan dari iblis, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Mereka tidak taat kepada Allah. Dan sampai hari ini juga, saudara-saudara, banyak sekali mereka mualaf-mualaf atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau apologet muslim, lebih suka membaca Alkitab orang Kristen daripada kitab suci mereka sendiri. Tujuannya untuk apa, saudara-saudara? Hanya satu tujuan mereka, untuk menyerang pribadi Yesus Kristus. Jadi mereka membaca kitab suci orang Kristen, mereka membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu, tetapi mereka menggunakan kitab suci itu atau Alkitab orang Kristen itu untuk menyerang pribadi Yesus Kristus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita lihat yang pertama, manusia Adam dan Hawa dicobai oleh iblis dengan menggunakan firman Allah. Ya, kita lihat mereka terjerat atau mereka tertipu oleh bujukan, rayuan, bisikan iblis, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa yang kekal sampai selama-lamanya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita melihat ketika Yesus berada di dalam dunia, datang ke dunia, pada saat Yesus berada di dunia, Yesus juga dicobai oleh iblis, saudara-saudara. Ingat baik-baik ya. Iblis masih menggunakan hal yang sama untuk mencobai Yesus Kristus. Tetapi yang perlu kita ingat baik-baik, yang dicobai adalah Allah itu sendiri. Yang dicobai adalah Yesus Tuhan itu sendiri. Kita melihat yang pertama, ketika Yesus sudah menyelesaikan puasanya, iblis mencobai Yesus menggunakan firman Allah juga. Dia menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Kemudian Yesus balas dengan firman Tuhan saja. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Dan Yesus lepas ya dari cobaan pertama. Kemudian cobaan yang kedua ditujukan kepada Tuhan Yesus juga. Iblis masih menggunakan jurus yang sama, menggunakan firman Allah untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Dia menggunakan itu sebagai berusaha sebagai malaikat terang, padahal dia adalah iblis yang memutarbalikkan fakta. Yang kedua, dia membawa Yesus ke bubungan yang tinggi untuk mencobai. Dia berkata, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis, dia akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau supaya kaki engkau jangan terjatuh. Tetapi pencobaan yang kedua lagi-lagi, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika iblis membawa Yesus melihat segala macam kemegahan, kekuasaan, kekayaan yang ada di seluruh penjuru bumi. Kemudian dia berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu, asal satu syarat, engkau sujud menyembah aku. Lagi-lagi saudara-saudara, ingat baik-baik. Iblis ingin menyamakan dirinya sebagai Allah. Jadi jangan
kita menganggap diri kita ketika kita sudah membaca Alkitab suci, ketika kita sudah menguasai Alkitab suci itu, dan kita mulai menyombongkan diri, kita mulai merasa paling hebat, kita mulai merasa orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan diri kita. Hati-hati saudara-saudara. Karena apa? Iblis memiliki sifat angkuh, sombong, mau dipuji, mau disembah, mau ditinggikan. Tetapi ingat baik-baik, ketika dia mengatakan demikian kepada Yesus Kristus, Yesus katakan, hanya kepada Allah saja engkau sujud menyembah, engkau berbakti. Lagi-lagi dia tidak berhasil mencobai Yesus. Nah, inilah perbedaannya saudara-saudara. Manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, mereka manusia yang dipercayakan oleh Allah, gambar dari diri Allah. Ketika mereka menerima bujukan rayuan dari iblis, mereka jatuh dalam jeratan iblis. Tetapi manusia Yesus, dia tidak tunduk pada otoritas. Dia tidak tunduk pada bujukan, pada rayuan yang diajukan oleh iblis. Karena apa? Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dia tidak bisa dicobai oleh apapun, oleh siapapun saudara-saudara. Karena itu iblis tidak berani. Iblis mencari kesempatan yang lain untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Nah, apa hubungannya saudara-saudara dengan yang mau saya sampaikan? Sampai hari ini saya memperhatikan banyak sekali mualaf-mualaf atau apologet Islam, ya. Mereka menggunakan kitab suci, mereka membaca Alkitab yang ada di Alkitab orang Kristen bukan untuk mencari kebenaran sejati, tetapi mereka membaca hanya dengan satu tujuan, untuk menyerang iman Kristen, untuk menyerang pribadi Yesus Kristus. Nah, itulah pekerjaan dari si jahat, pekerjaan dari roh jahat, pekerjaan dari kuasa kegelapan. Karena apa saudara-saudara? Iblis tujuannya supaya dia yang disembah, supaya dia yang ditinggikan, supaya dia yang dimuliakan, supaya dia yang disanjung saudara-saudara. Ya, itu sifat iblis. Dia tidak mau melihat Yesus anak Allah itu ditinggikan. Tidak mau saudara-saudara. Itulah tujuan utama. Kenapa sampai hari ini banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menghujat, menghina, mencaci maki, menyerang pribadi Yesus Kristus. Itu bukan dari buah bibir mulut mereka sendiri, tetapi itu adalah bagian dari si jahat atau dari kuasa kegelapan untuk menyerang pribadi Yesus Kristus. Kenapa saudara-saudara? Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu bahwa ketika orang percaya kepadanya, maka semua orang akan diselamatkan. Oleh karena itu saudara-saudara, sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis, sombong, tinggi hati, mau disanjung, mau dipuji, mau disembah. Karena itu saudara-saudara, ketika ada saudara-saudara kita yang tidak percaya kepada Tuhan bertanya kepada saya, di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, sembahlah aku. Saya sampaikan kepada teman yang bertanya, kalau ada Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, di dalam Matius pasal 12 ayat 8. Kemudian di mana yang mengatakan sembahlah aku? Saudara-saudara, ketuhanan Yesus Kristus tidak bergantung dari pengakuan oleh manusia. Saya ulangi, ketuhanan Yesus Kristus tidak bergantung pada pengakuan manusia. Mau disembah atau tidak disembah, dia tetap Tuhan. Tergantung daripada manusia. Mau diselamatkan, mau masuk surga atau tidak. Kalau engkau mau masuk surga, percayalah bahwa Yesus Kristus telah mati, telah mengampuni segala dosa dan kesalahan. Tetapi kalau engkau menolak pribadi Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan engkau, maka ditanggung sendiri akibatnya. Saudara-saudara yang terkasih, hanya satu oknum
yang minta disembah. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, ketika dia mencobai Yesus, dia minta supaya Yesus sujud, tunduk, taat, menyembah dia, saudara-saudara. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang menanya di mana Yesus berkata sembahlah aku, kalau ada Yesus mengatakan demikian, itu bukan Tuhan namanya, saudara. Itu namanya iblis, saudara-saudara ya. Jadi sudah sangat jelas. Hanya satu oknum yang minta disembah, yang minta dipuji, yang minta disanjung, itulah iblis. Demikian juga kalau ada yang mengaku nabi, sampai didoakan, sampai disebut nama-namanya terus sampai hari ini. Hati-hati, saudara-saudara ya. Karena Yesus Tuhan bukan bergantung pada pengakuan manusia itu sendiri, tetapi Yesus adalah Tuhan. Allah sendiri yang memberikan nama Tuhan Allah seperti nama yang Allah punya. Di dalam Yohanes pasal 17 itu sudah sangat jelas. Ayat 11 sampai 12, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi hati-hati, saya mau katakan kepada saudara-saudara yang terkasih, bahwa ada banyak orang akan memakai firman Allah untuk menjatuhkan iman percaya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Kenapa saudara-saudara? Yesus adalah Tuhan, dia adalah firman. Firman itu perkataan Allah. Apakah semua orang bisa melihat Allah? Saya mau tantang kepada siapapun, siapa yang pernah melihat Allah? Ya, Alkitab berkatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau ada satu orang yang bisa membuktikan dia pernah melihat Allah kepada saya akan ikut ajarannya. Kalau ada orang yang pernah melihat Allah muka dengan muka, sekarang kalau ada yang pernah melihat Allah, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah, kita bisa melihat Allah yang tidak terlihat itu, kita bisa mengalami kuasa Allah yang tidak terlihat itu? Bagaimana caranya, saudara-saudara? Melalui dua hal. Allah memiliki dua sifat, saudara-saudara. Diingat baik-baik ya. Allah yang maha tinggi memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, Allah itu roh. Allah itu roh. Makanya kalau kita mau menyembah Allah itu harus di dalam roh dan kebenaran. Bukan tergantung pada tempat, ke arah mana kita berdoa. Misalnya ke arah baratkah, selatankah, utarakah, timurkah. Kita tidak bergantung pada hal itu. Kayak apa saudara-saudara? Allah itu roh. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditinggal, kita bisa menyembah Tuhan kapan saja dalam roh dan kebenaran. Bukan bergantung pada kiblat atau arah di mana tempat kita harus mengarah. Kalau seperti itu berarti itu bukan Allah yang maha kuasa. Kalau Allah bergantung pada tempat, itu bukan Allah yang maha kuasa. Karena Allah adalah roh. Makanya di dalam perjanjian lama, setiap nabi-nabi yang diurapi, yang dikuasai oleh roh Allah, mereka akan berkata-kata, mereka akan bernubuat, menyampaikan firman Allah. Ya, itu saudara-saudara yang terkasih. Sifat yang pertama dari diri Allah adalah roh. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, harus di dalam roh dan kebenaran. Makanya Tuhan katakan, ada waktunya orang akan menyembah bukan bergantung pada tempat, bukan bergantung pada gunung-gunung, pada pohon-pohon, atau pada kiblat, tetapi menyembah Tuhan dalam roh dan
kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Jadi siapa yang tahu kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Hanya diri kita sendiri bersama dengan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, yang pertama sifat Allah itu adalah roh. Kemudian sifat Allah yang kedua, yaitu berkata-kata, yaitu melalui firman. Jadi kita bisa mengetahui Allah itu ada, kita bisa mengetahui bahwa Allah yang besar, Allah yang maha tinggi itu, yang tidak terlihat itu kita bisa mengetahuinya bagaimana? Dengan firman Allah, saudara-saudara. Dengan firman Allah. Jadi siapa firman Allah? Firman Allah yaitu Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, Yesus katakan, siapa yang telah melihat aku, dia sudah melihat Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dengan firman inilah kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada. Kalau tidak ada firman, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Itulah sebabnya kenapa kita menyembah Allah melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus. Karena Yesus adalah firman Allah, perkataan Allah. Dia adalah roh Allah. Makanya di dalam kelahirannya dikatakan dia mengandung dari kuasa Roh Kudus. Dia adalah firman Allah, berasal dari firman Allah. Kita lihat pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, ya, dengan firman-Nya semuanya itu dijadikan. Jadi saudara-saudara, ada dua hal ini penting. Kenapa kita bisa mengenal Allah yang tidak terlihat? Jadi saya kasih tantangan kepada siapapun yang mengaku memiliki Allah yang benar. Saya katakan, sebab tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Hanya Yesus yang mengenal Allah yang benar. Karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, ya sampai hari ini masih menyembah Allah, bergantung pada suatu tempat tertentu, itu bukan Allah yang maha kuasa, itu bukan Allah yang perkasa, karena masih bergantung pada tempat. Tetapi Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, itu tidak bergantung pada tempat. Karena itu kenapa orang Kristen bisa menyembah Tuhan kapan saja, di mana saja, tanpa tempat. Bahkan di tempat terbuka pun bisa menyembah Allah. Karena orang Kristen menyembah Allah tidak bergantung pada tempat. Karena Allah yang disembah oleh orang Kristen ada Allah roh. Ya, Allah roh, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kalau ada orang-orang di luar Kristen, mereka menggunakan firman Allah, sekali lagi saya katakan, mereka mencopot-copot firman Allah. Mereka hanya menggunakannya untuk menyerang pribadi Yesus Kristus. Jadi yang kedua tadi, bagaimana orang Kristen mengenal Allah yang tidak terlihat, itulah melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, firman Allah itu hidup, saudara-saudara yang terkasih. Bukan firman Allah itu mati jadi buku. Tidak. Kita lihat segala ciptaan hasil dari perkataan Allah. Ketika dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu hidup semuanya. Hidup semuanya. Makanya saya heran kalau ada kitab suci yang mengaku berasal dari firman Allah, tetapi firman itu menjadi buku saja, itu perlu dipertanyakan. Dan itu urusan masing-masing. Tetapi di dalam Kristen, pengikut Kristus, firman itu adalah hidup. Makanya Yesus tidak hanya mati. Ya, ketika saya menyimak banyak sekali dari apologet Islam atau mualaf-mualaf yang menyerang hanya pada titik kematian Yesus Kristus.
Mereka hanya berhenti di situ. Mereka mengatakan Tuhan kok mati. Padahal di dalam Injil sudah sangat jelas bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus dikuburkan, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bagaimana Yesus naik ke surga. Itu sudah sangat jelas. Itu membuktikan bahwa maut atau kuasa dosa tidak bisa menguasai diri Yesus Kristus. Karena apa, saudara-saudara? Dia adalah hidup yang kekal. Karena itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dia memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah yang tidak terlihat itu. Karena saya mau katakan, tidak ada agama manapun, tokoh agama manapun yang pernah melihat Allah, ya, yang pernah melihat Allah. Kalau ada yang pernah melihat Allah muka dengan muka, saya akan ikut dia, ya. Saya kasih tantangan buat teman-teman yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyerang pribadi Yesus Kristus, karena dia adalah firman Allah. Jadi buat kalian, saya kasih tantangan buat kalian, yang kalian terus menyerang pribadi Yesus Kristus, tunjukkan kepada saya di mana tokoh agama mana yang pernah melihat Allah secara pribadi, muka dengan muka. Kalau ada, saya akan ikut itu. Tetapi Alkitab sendiri adalah firman Allah. Di dalam kitab para nabi, semuanya mereka menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Bahkan dalam perjanjian baru digenapi, semua para rasul menceritakan, mengabarkan tentang firman Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi buat teman-teman, coba kalau kalian mau memahami siapa pribadi Yesus itu sendiri, kalian baca sampai habis. Karena saya perhatikan banyak sekali di antara teman-teman itu hanya copot-copot ayat, tidak bisa memahami. Termasuk di dalam Yohanes, makna Yesus sebagai utusan itu seperti apa, makna Yesus sebagai nabi seperti apa, makna Yesus sebagai Tuhan. Yesus sangat-sangat lengkap, saudara-saudara. Gelarnya itu sangat-sangat lengkap. Jadi bukan hanya nabi, bukan hanya utusan, bukan hanya raja, bukan hanya imam, tapi dia juga Tuhan, ya. Dia juga Tuhan. Siapa yang memberikannya itu? Allah sendiri, saudara-saudara. Silakan dibaca di dalam Yohanes pasal 17, di mana Yesus di dalam doanya, dia mengatakan seperti namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan bangga buat kalian yang hanya menggunakan firman Tuhan untuk menyerang Yesus Kristus. Kalian akan mendapat penghakiman yang kekal oleh Yesus itu sendiri. Karena apa? Yesus adalah firman Allah, ya. Jadi kita dapat mengetahui Allah yang tidak terlihat itu. Itulah melalui firman-Nya. Karena firman-Nya itu hidup. Hidup selama-lamanya. Hidup bersama dengan Bapa. Karena apa, saudara? Firman itu dari diri Allah. Makanya saya heran kalau ada yang mengatakan Tuhan orang Kristen itu ada 3. Itu adalah orang-orang sesat, orang-orang yang dimanipulasi oleh kuasa kegelapan. Jadi tidak benar. Sampai hari ini saya secara pribadi menyembah Allah yang benar seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Hanya Dia yang mengenal Allah yang benar. Kalau hanya Dia yang mengenal Allah yang benar, berarti yang lain memang Allah semuanya. Semua kepercayaan itu menganggap Allah itu ada. Tetapi bagaimana cara melihat Allah yang tidak terlihat itu? Satu-satunya dengan roh. Yang kedua dengan firman-Nya. Oleh karena itulah Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Karena apa, saudara-saudara?
di dalam perjanjian lama tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukan hukum Taurat itu. Mereka terus jatuh dalam dosa. Mereka beribadah kepada Allah hanya melalui wakil, hanya melalui perantara, hanya melalui para nabi. Mereka baru bisa menyampaikan segala pengampunan dosa. Mereka mengakui segala dosa mereka hanya melalui para nabi. Itu terus dilakukan. Tetapi mereka tidak bisa secara langsung dapat berkomunikasi dengan Allah. Karena apa, saudara? Karena kejatuhan manusia dalam dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang begitu luar biasa. Ingat saudara-saudara, kita orang Kristen tidak pernah menyembah Tuhan ada 3. Yang pertama, Allah punya 2 sifat. Ya. Allah itu roh. Allah itu roh. Yang kedua, Allah itu punya firman. Nah, dengan firman itulah kita bisa mengenal Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara, hanya dengan firman kita bisa mengenal Allah yang tidak terlihat. Itulah firman Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu berdebat untuk mengerti kebenaran firman Allah. Yuk, kita rendahkan diri kita, kita buka hati kita, kita pahami untuk mengerti kehendak Allah. Karena apa saudara-saudara? Allah yang benar, sekali lagi saya sampaikan, tidak bergantung pada tempat. Seperti yang teman-teman kita yang tidak mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, mereka masih bergantung pada tempat tertentu. Bahkan dikatakan bahwa pemimpin mereka menyembah Tuhan yang tinggal di negeri Mekah. Jadi kalau ada teman-teman yang mau menyembah harus pergi ke negeri Mekah. Jadi itu intinya saudara-saudara. Hati-hati dengan mereka yang menggunakan firman untuk menyerang pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara, hati-hati. Karena apa? Yesus Kristus sangat ditakuti oleh iblis. Bahkan iblis pernah meminta supaya Yesus, anak Allah yang maha tinggi itu, menyembah dia. Tetapi justru sebaliknya, iblis yang tersungkur tunduk di bawah kaki Yesus Kristus. Sekali lagi saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita semuanya. Kalau kita mau mendalami kebenaran firman Tuhan, bukan untuk menyerang, bukan untuk menuduh, bukan untuk mencaci maki. Tapi kalau teman-teman mau, terutama teman-teman yang tidak percaya, yang belum mengenal Tuhan Yesus, kalau mau membaca Alkitab, Taurat dan Injil, orang Kristen, baca secara urut. Bukan baca sesuai hawa nafsu, bukan baca semaunya untuk menyerang, untuk mencari kesalahan. Ketika kalian motivasinya sudah seperti itu, maka biar bagaimanapun saya menjelaskan kepada kalian, tidak akan pernah bisa. Ya, makanya dari itu saya meminta buat teman-teman kalau mau baca secara urut, karena di dalam ajaran kalian pun kalian diwajibkan membaca, melakukan, menegakkan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil itu hanya ada di Alkitab orang Kristen, teman-teman. Terutama buat kawan-kawan yang tidak percaya. Kalau kalian tidak pernah membaca Alkitab, Taurat dan Injil sampai tuntas, ingat baik-baik ya. Itu kata Alkitab kalian ya di dalam Al-Maidah ayat 68. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, ya. Itu kata Alkitab kalian ya. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil hanya ada di dalam Alkitab orang Kristen. Di dalam Alkitab orang Kristen, kenapa kalian diwajibkan untuk membaca Taurat
dan Injil. Karena di situ ada petunjuk dan cahaya. Makanya Allah itu memberikan jalan itu melalui firman-Nya ya. Jadi Allah itu memberikan jalan melalui firman-Nya. Jadi Orisa dia bilang, emang dimaksud Taurat dan Injil itu sama dengan ini? Sekarang tunjukkan kepada saya, ada nggak Taurat dan Injil di dalam Quran? Ya, ada nggak Taurat dan Injil di dalam Quran? Ya, itu sudah saya tanya, bahkan kepada Zuma saya sudah tanya, kepada Donitan, kepada Jesslyn, kepada siapa lagi? Itu sudah saya tanya kepada Yonatan Nandar, tetapi tidak pernah. Karena apa, saudara-saudara? Kisah yang ada di Alkitab mereka itu tidak pernah menjelaskan kisah, tidak ada fakta sejarah, terutama Isa. Tidak ada fakta sejarah kisah Isa di dalam ajaran mereka. Kehidupannya, siapa saksinya, siapa yang disembuhkannya, bagaimana pengajarannya, bagaimana pelayanannya. Tetapi Taurat, Injil, fakta yang paling lengkap ada Alkitab orang Kristen. Jadi buat teman-teman, jangan memakai ayat kitab suci orang Kristen, mencopot-copot untuk mencari kesalahan, untuk mencari masalah terhadap menyerang pribadi Yesus. Itu akan membuat kalian semakin bimbang. Karena apa? Yesus Kristus adalah firman Allah. Makanya di dalam Al-Fatihah sampai hari ini kalian meminta, tunjuki jalan yang lurus itu. Tunjuki jalan. Allah memberikan jalan itu melalui firman-Nya. Allah memberikan jalan melalui firman-Nya. Tetapi saya menghargai Allah yang disembah oleh orang Kristen berbeda dengan Allah yang disembah oleh Muhammad. Karena Allah yang disembah oleh orang Kristen, Allah Yahweh, Allah yang perkasa, Allah yang esa, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Makanya Allah yang tidak terlihat itu hanya bisa disembah melalui dua hal. Melalui roh, melalui firman-Nya. Siapa itu firman-Nya? Melalui Yesus Kristus. Oke saudara-saudara. Jadi hati-hatilah terhadap mereka. Jangan kita terpancing. Jangan kita mudah dibolak-balikan. Mereka membolak-balikan fakta kebenaran firman untuk menyerang pribadi Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembah Allah kalau tidak dengan firman-Nya. Semua orang meyakini bahwa kita hanya bisa menyembah Allah yang benar melalui firman-Nya. Siapakah firman-Nya? Itulah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah perkataan Allah. Yesus Kristus adalah firman Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih. Ternyata banyak sekali teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan menyaksikan firman ini. Tidak menjadi masalah. Pro kontra komentar dari teman-teman, saya memahami. Karena apa? Biar dijelaskan seperti apapun, kita tidak akan pernah sama. Karena keyakinan kita berbeda. Kami mengenal Allah yang benar, Allah yang perkasa, Allah yang hebat melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Kenapa saudara-saudara? Kenapa firman-Nya itu menjadi manusia? Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Allah yang tak terlihat, bahwa Allah yang tak nampak, bahwa kerajaan surga yang tidak terlihat itu benar-benar nyata di dalam diri Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus Kristus datang ke dunia, Dia menceritakan hal-hal kerajaan surga lewat perumpamaan. Karena Dia berasal dari surga. Karena Dia adalah perkataan Allah. Dan kita perlu ingat baik-baik. Segala sesuatu yang ada, yang terjadi, yang diciptakan
di muka bumi ini itu berasal dari perkataan Allah dan berasal dari firman Allah. Dengan firman itulah segala sesuatu jadi. Termasuk teman-teman ini, ya, mereka semuanya bisa jadi karena firman Allah, ya. Terima kasih teman-teman yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati kehidupan teman-temannya. Nah, disitulah kita bisa lihat dari mana kita bisa melihat pengajaran yang berasal dari Allah yang benar atau pengajaran yang berasal dari Allah yang ngaku Allah dari buahnya. Saya melihat banyak sekali kata-kata yang tidak berdasar. Nah, buat teman-teman yang selalu mengaitkan dengan Paulus, kalian silahkan baca. Tidak ada urusan saya dengan Paulus, karena saya tahu kepada siapa Allah yang benar yang saya sembah melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Bukan firman mati jadi buku. Kalau firman mati jadi buku, saya juga bisa membuat kisah, menulis kisah ulang jadi buku. Tetapi firman Allah itu hidup bersama dengan Allah di surga. Itulah firman. Makanya kita menyembah Yesus Kristus, wujud dari diri Allah. Allah yang tak terlihat, kita menyembah melalui firman-Nya. Bahkan semua orang, bahkan di keyakinan mereka pun, mereka menganggap bisa mengenal Allah dengan firman. Karena apa? Allah itu tak terlihat. Allah itu tak nampak. Ya, bagaimana kita mengenal Allah yang tak nampak? Itulah dengan roh. Jadi kalau kita sudah tahu Allah itu roh, sembahlah Allah itu di dalam roh. Bukan lagi bergantung pada tempat. Menghadap kemana, utara, selatan, timur, barat. Tidak lagi. Kita orang-orang Kristen itu menyembah Allah yang hidup. Di mana saja bisa. Di mana saja bisa. Karena Allah kita ada. Allah roh. Kemudian dengan firman. Kita menyembah Allah melalui firman. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya. Mari kita terus teguh berdiri dalam Tuhan. Terus kuat di dalam Tuhan. God bless you.